Shalom anak-anak ibu yang ada di rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh melakukan segala aktivitas kita. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan berteduh pagi. Nah, meskipun kita teduh paginya melalui online, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Untuk memulai teduh pagi kita nyanyikan sebuah lagu, Apa Artinya Hidup Kalau Hanya Bernafas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan yang masih boleh terus kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh buka hati pikiran kami, kiranya firman Tuhan yang akan menjadi penolong, penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, anak-anak ibu yang ada di rumah, adapun renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Penghukuman atas para penindas.
Bukankah sekalian itu aku melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah aku bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merencanakan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangkah rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia itu tertumpah, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Kita akan dengarkan santapan harian yang berjudul Jangan Ada Allah Lain di Hadapannya. Uang merupakan benda yang bersifat netral. Namun, ketika manusia mencintai uang dan mengerahkan segenap kehidupannya untuk uang, maka uang telah menjadi berhala dalam hidup mereka. Apalagi pencairan kekayaan dengan melakukan penindasan terhadap sesama, jelas merupakan tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Babel mendapat kekayaan dari kemalangan yang didatangkannya kepada bangsa yang dijajahnya. Tetapi kekayaan itu segera menjadi sia-sia ketika murka Tuhan tertimpa atas mereka. Penindasan yang mereka lakukan terhadap Israel dianggap sebagai bagian dari kemenangan yang diberikan oleh berhala mereka. Berhala yang merupakan patung buatan manusia yang kepadanya mereka sujud menyembah. Berhala tidak hidup, tidak berkepribadian, dan tidak memiliki kuasa. Sementara Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Karena itu baiklah segenap bumi datang menyembahnya. Sesungguhnya apa yang diperoleh bangsa Babel terjadi atas seizin Tuhan. Hanya Tuhanlah Allah yang berdaulat, tidak ada Allah lain selain Dia. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan penindasan terus menimpa umat manusia. Ia akan menyatakan penghakiman dan menegakkan keadilan kepada siapa saja yang menindas sesamanya demi kekayaan maupun kekuasaan. Kekayaan bisa menjadi berhala dalam kehidupan manusia ketika kita menempatkannya lebih dari pencarian kita akan Tuhan.
Mungkin pada zaman sekarang kita tidak lagi terlibat dalam penyembahan berhala berupa patung-patung buatan manusia. Namun, jika kita tidak wawas diri, harta kekayaan dapat menjadi berhala baru yang akan menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Saat kita berkata bahwa kita menyembah Tuhan, namun pada saat itu juga kita meletakkan kepercayaan dan pengandalan diri kita pada harta, bisnis, perusahaan, dan lain sebagainya, maka kita telah menjadi penyembah berhala. Jauhkanlah semuanya itu, lalu percayalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian untuk renungan kita hari ini, yang mengingatkan kita untuk boleh terus memprioritaskan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tutup teduh pagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami boleh memprioritaskan Allah, memprioritaskan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, firman yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi penolong di dalam kami melakukan segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak didik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati mereka, memberikan mereka semangat di dalam mengerjakan setiap pelajaran-pelajaran, tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teduh pagi kita selesai, selamat beraktivitas untuk kita semua. Shalom.